Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pembahasan latihan soal-soal suku banyak atau polinomial ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Ya, soal nomor 1. Oke, di sini ada 3 pertanyaan ya. Dengan pertanyaan yang sama, tentukan sisa ya, dari pembagian suku banyak dengan X-2, 2X tambah 1, dan X plus 3. Kita mulai dari soal yang 1A terlebih dahulu. Oke, tentukan sisa. Nah, kita gunakan teorema sisa. Ya. Katakanlah suku banyak yang diketahui ini adalah fungsi f(x) dibagi oleh X-2, maka sisanya akan sama dengan F2 ya. Oke, saya akan sama dengan F2. Jadi kita tulis F2. Nah, ini sisa. Sama dengan sisa. Gitu ya. Nah, jadi sisa sama dengan ganti X-nya dengan 2. Sehingga 2 kuadrat dikurang 10 kali 2 ditambah 2. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya 4 dikurang 20 tambah 2. Ya, sama dengan minus 14 ya. Nah, ini ya teorema sisanya. Dapat sisa pembagian X kuadrat minus 10X tambah 2 dibagi oleh X-2 adalah minus 14. Ya. Walaupun kita bisa juga mengerjakan dengan bantuan Horner ya. Nah, dengan Horner juga bisa. Coba kita pakai Horner. Ya. X pangkat 2 koefisiennya 1, X koefisiennya minus 10, konstantanya 2. X-nya sama dengan 2. Ya, maka kita turunkan 1 kali 2, 2. Dijumlahkan minus 10. Dikali 2 minus 20. Ya. Betul ya. 1 kali 2. Min 8 ya. Min 8. Kemudian dikali 2 jadi minus 16. Dijumlahkan minus 14. Nah, inilah sisanya. Ya, sama. Kemudian yang B, ya coba kita terapkan lagi teorema sisanya dengan bantuan rumus metode Horner ya. Tapi kita gunakan teorema sisa dulu. Yang bagian B kita punya X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah 4X tambah 1 dibagi oleh 2X tambah 1. Maka dengan teorema sisa ya, kita peroleh sisanya itu sama dengan F dari 2X tambah 1 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan minus setengah. Nah, untuk mencari F minus setengah boleh dengan substitusi, ganti X dengan minus setengah, boleh juga dengan bantuan metode Horner. Ya, koefisien X pangkat 3 yang 1, X kuadrat 2, koefisien X pangkat atas 4, konstantanya 1. Oke, X-nya minus setengah. Turun 1 dikali minus setengah. Ya, minus setengah dijumlahkan jadi 2 tambah minus setengah jadi 3/2. Ya, dikali minus setengah jadi 3/4. Ya, dijumlahkan 16/4 tambah 3/4 jadi 19/4. Dikali minus setengah menjadi minus 19/8. Dijumlahkan maka akan kita peroleh 8/8 dikurang 19/8 jadi sama dengan minus 11/8. Nah, ini sisanya. Ya, jadi sisanya sama dengan min 11/8. Nah, kita lanjutkan untuk yang bagian C. Ya, bagian C ya, suku banyak dengan derajat 5 ya, dibagi dengan X tambah 3 sehingga kita akan peroleh ya, untuk yang C ini sisanya ya, sama dengan F untuk X sama dengan min 3 ya, dari X tambah 3 sama dengan 0. Nah, untuk mencari F min 3 boleh digunakan substitusi, ganti X dengan min 3 semuanya. Boleh juga kita terapkan ya, metode Horner ya. Oke, X pangkat 5 koefisiennya 2, X pangkat 4 3, X pangkat 3 min 1, X pangkat 2 1, X pangkat 1 2, koefisiennya konstantanya adalah 6. Oke, X-nya adalah min 3. Kita turunkan 2, kali min 3 jadi minus 6. Kita jumlahkan nah, jadi minus 3, dikali min 3 jadi 9, dijumlahkan 8, kali min 3 minus 24, dijumlahkan minus 23 dikali min 3 jadi 69 ya, tambah 2 71 kali 3 jadi minus
ya, minus 213 dijumlahkan menjadi minus 207. Ya, ini sisanya. Jadi sisanya minus 207 untuk soal nomor 1C. Nah, untuk pembahasan nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Ya, soal nomor 1 tentang teorema sisa, ya, penerapannya. Nah, sekarang nomor 2 tentang teorema faktor. Kita gunakan teorema faktor untuk menunjukkan soal nomor 2 bagian A. Oke, nomor 2 bagian A. Ya, X-1 adalah faktor. X tambah 4 juga faktor. Kita akan buktikan dengan teorema faktor. Nah, teorema faktor mau mengatakan bahwa kalau X-1 faktor dari X kuadrat tambah 3X-4, maka X kuadrat tambah 3X-4 habis dibagi oleh X-1. Artinya, kalau kita anggap X kuadrat tambah 3X tambah 4 ini adalah Fx, ya. Nah, menurut teorema faktor, maka untuk X-1 kita peroleh F1 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Benarkah ketika X1 hasilnya 0, kita ganti X dengan 1? Ya, nggak perlu kita pakai metode Horner, kita substitusi aja. Jadi X ganti 1, maka 1 kuadrat tambah 3 kali 1 dikurang 4. Ya. Nah, ini benar gak sama dengan 0? Kita cek. Jadi 1 tambah 3 kurang 4. Ya, benar ya. Ya, jadi terbukti yang pertama. Terbukti bahwa F1 sama dengan 0, sehingga X-1 adalah faktor dari X kuadrat tambah 3X-4. Kemudian X tambah 4. Ya. X tambah 4 apakah faktor dari Fx? Nah, maka kita buktikan F-4 apakah benar sama dengan 0. Ya. Oke, kita cari F-4. X-nya ganti dengan min 4. Maka kita peroleh min 4 kuadrat tambah 3 kali min 4 dikurang 4. Min 4 kuadrat 16 dikurang 12 dikurang 4. Hasilnya sama dengan 0. Nah, sehingga terbukti ya, terbukti bahwa F-4 sama dengan 0 atau X tambah 4 adalah faktor dari Fx. Nah, itu untuk bagian yang A. Nah, sekarang kita coba buktikan bagian yang B. Ya, kita punya 2X-1, buktikan adalah faktor dari 4X pangkat 3 dikurang 16 kuadrat dikurang X tambah 4. Ya, kita misalkan ini adalah Fx. Ya. Oke, karena 2X-1 adalah faktor, maka menurut teorema sisa bahwa F setengah ya dari 2X-1 sama dengan 0, F setengah sama dengan 0. Apakah benar? Oke, kita cek ya dengan bantuan Horner saja. X pangkat 3 koefisien 4, X pangkat 2 koefisien 16, X pangkat 1 min 1 konstantanya 4. Ya, X-nya sama dengan setengah. Kita buktikan apakah ini hasilnya 0? Nah, gitu ya. Ya, apakah 0? Nah, coba kita buktikan. 4 turun kali setengah 2 ditambah jadi minus 14 dikali setengah jadi minus 7. Dijumlahkan jadi minus 8 kali setengah jadi min 4 dijumlahkan 0. Nyata terbukti. Ya, terbukti bahwa ya F setengah sama dengan 0. Sehingga 2X-1 adalah faktor dari Fx ya untuk soal nomor 2 bagian A maupun bagian B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Pertanyaannya berapa nilai P ya jika suku banyak X pangkat 3 tambah Px kuadrat min 8X tambah 2 merupakan faktor dari X min 2. Oke, kalau faktor maka sisanya pasti sama dengan 0 ya. Jadi F2 ya kita misalkan ini fungsi Fx. Ya, maka F2 pasti sama dengan 0 ya. Nah, maka kita bisa gunakan metode substitusi boleh. Nah, dengan Horner juga boleh. Ya, coba kita pakai substitusi aja untuk kali ini. X-nya kita ganti 2. Ya, ini F2 ya, sama dengan 0. Maka X-nya kita ganti 2. Kita peroleh jadi 2 pangkat 38. Tambah P kali 2 kuadrat. Jadi 4P dikurang 8 kali 2, 16. Ditambah 2 sama dengan 0. Nah, sehingga kita punya 4P. 8 kurang 16 min 8. Tambah 2 jadi minus 6. Ya, sama dengan 0. Nah, sehingga dapat 4P sama dengan 6 atau P-nya sama dengan 6/4.
Nah, ini masih bisa disederhanakan menjadi 3/2. Nah, dapatlah untuk soal nomor 3, nilai P-nya adalah 3/2. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Hitunglah nilai P. Ya. Nah, di mana suku banyak derajat 4 ya, habis dibagi oleh X-3. Berarti maksudnya X-3 ini faktor dari suku banyak derajat 4. Nah, kita misalkan ini adalah fx ya. Nah, fungsi derajat 4 ini adalah fx. Maka dari informasi pertama, kalimat pertama ini bisa diterjemahkan bahwa nilai f dari 3 sama dengan 0. Karena habis dibagi. Nah, berapa nilai P-nya? Nah, kita bisa manfaatkan metode Horner ya. Nah, kali ini kita nggak pakai substitusi, pakai Horner. Koefisien X pangkat 4 2, pangkat 3-nya 3, koefisien pangkat 2 min 12, koefisien X pangkat 1 min 170, konstantanya 3P. Oke ya, X-nya adalah 3. 2 turun kali 3, ya, 6 dijumlahkan 9. Kali 3, 27 dijumlahkan 15. Kali 3, 45 dijumlahkan jadi minus 125 ya. Dikali 3 menjadi minus 375. Ya, dijumlahkan menjadi 3P minus 375. Nah, karena habis dibagi maka dia sisanya 0 harusnya gitu ya. Nah, sehingga 3P min 375 sama dengan 0 atau 3P sama dengan 375, sehingga P-nya adalah 125. Nah, ini P-nya 125. Nah, sekarang kalimat berikutnya, pertanyaan tunjukkan bahwa dengan nilai P tersebut suku banyaknya habis dibagi oleh 2x-5 atau 2x-5 ini adalah faktor. Jadi ini P-nya langsung kita ganti atau 3P, 3P ini diganti dengan 375 ya. Ini sama dengan 375. Ya, karena P-nya adalah 125. Jadi ini 2x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 dikurang 12x pangkat 2 dikurang 170x tambah 375. Ini fungsi efeknya. Nah, kita buktikan bahwa dia juga habis oleh 2x-5. Coba ya. Kita tuliskan di sebelah kanannya saja pakai warna lain. Atau di bawah deh ya. Oke, jadi angkanya 2, 3, minus 12, minus 170, dan 375. Karena P-nya 125. Oke, faktornya 2x-5, maka X-nya 5/2. Nah, turun 2-nya, kali 5/2 jadi 5, dijumlahkan 8, kali 5/2, 5 kali 4 ya, 20. Dijumlahkan 8 juga, kali 5/2, 20. Ya, dijumlahkan jadi minus 150 dikali 5/2 ya, jadi 75 kali 5 ya, 75 kali 5 539 ya. Nah, terus kita jumlah, sorry tanda minus 37 ya, 375. Nah, dijumlahkan jadi 0. Nah, ternyata terbukti ya, terbukti bahwa F 5/2 sama dengan 0 ya, sehingga 2x-5 adalah faktor dari fungsi fx. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 5. Tentukan akar-akar rasional ya dari persamaan x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah x tambah 4 sama dengan 0. Ya, kita misalkan ini adalah fx-nya ya. Fx. Oke, kita cari nih berapa x yang membuat dia sama dengan 0. Ya, kita bikin Horner ya, dengan metode Horner, koefisiennya 1, x pangkat 3, x pangkat 2 min 2, x pangkat 1, 1, ya, konstantanya 4. Oke, kita cek dari konstanta. Konstantanya 4, ya, paling belakang. Faktor dari 4, ya, faktor dari 4 atau yang habis membagi 4 adalah plus minus 1, ya, 1 atau minus 1, bisa juga plus minus 2 ya. Nah, 4 bagi 2, 4 bagi 2 juga habis. Satu lagi adalah plus minus 4. Jadi totalnya ada 6 kemungkinan yang bisa kita coba satu persatu. Nah, khusus untuk 1 ya, X sama dengan 1, kita tinggal coba tambahkan aja nih koefisiennya. 0 gak kira-kira kalau ditambah? 1 kurang 2 tambah 1 tambah 4. Nah, 0 ya, sehingga 1 bukan.
Kalau min 1 loncat-loncat. Nah ini ya, suku keganjil dengan suku genap. 1 tambah 1 apakah sama dengan min 2 tambah 4? Ya, 1 tambah 1 kan 2. Min 2 tambah 4, 2 juga. Nah ternyata sama. Kalau sama berarti min 1 termasuk akar. Nah gitu, sebelum kita mengecek 2 dan 4. Gitu ya. Coba 1 kita turunkan, 1 kali min 1, min 1. Kita jumlahkan jadi min 3 kali min 1, 3. Dijumlahkan jadi 4, kita kali min 1, min 4. Ternyata betul, hasilnya 0. Ya, sehingga X sama dengan min 1 adalah akar-akar, salah satu akar dari fungsi fx ini. Ya, sehingga f min 1 sama dengan 0. Nah, sehingga akar-akarnya yang pertama adalah X sama dengan min 1. Ini akar yang pertama. Nah, yang berikutnya tinggal kita ambil dari hasil baginya aja. Ini hasil baginya. Ya, jadi fx ini sama dengan X tambah 1. Ya, berarti akarnya adalah min 1. Hasil baginya X kuadrat min 3X plus 4. Nah, ini sudah dapat akarnya adalah min 1. Nah, untuk yang sisanya ini, hasil baginya, bisa gak difaktor untuk mencari akar-akar yang lainnya? Ya, ternyata ini bisa gak difaktor? Gak bisa ya, karena ini definite positif. Gak bisa difaktor. Jadi X kuadrat min 3X tambah 4. Ini kalau dicari diskriminannya, ya, B kuadrat min 4AC-nya ini negatif. Kurang dari 0. Jadi tidak bisa difaktorkan atau tidak bisa dicari akar-akar yang rasionalnya. Sehingga kesimpulan kita, akar-akar rasionalnya hanya 1 untuk soal ini. Akar-akar rasionalnya jadi hanya min 1 saja. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 5. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 6. Akar-akar rasional ya dari persamaan polinom derajat 4. Ya, kita umpamakan ini adalah fx-nya. Ya, koefisiennya adalah 2, 1, 1, 1 dan min 1. Oke, kita akan cari berapa nilai x ya yang membuat ini hasilnya 0. Gitu ya. Oke. Kita lihat koefisien ya, konstanta nih paling belakang. Ya, habis membagi min 1 adalah ya plus minus 1. Tapi karena koefisien utamanya 2, maka kita bagi dengan 2 plus minus 1 dibagi 2. Jadi ada 4 ya. 1 min 1 atau setengah min setengah. Ya, 2-nya dari mana? Dari koefisien utama ini. Ya, dibagi 2. Oke, coba sekarang kita cek 1. Kalau 1 tinggal kita jumlahin semuanya ini. Kalau kita jumlah, apakah hasilnya 0? Nah, ternyata ketika kita jumlah hasilnya nggak 0. Ya, berarti 1 nggak mungkin jadi solusi ya, nggak mungkin 0. Nah, sekarang kita loncat-loncat untuk mengecek min 1 seperti tadi. Ya, suku keganjil kita jumlah semua. 2 tambah 1 kurang 1. 2 tambah 1 kurang 1 hasilnya adalah 2. Nah, sementara yang suku kegenap 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Ternyata sama. Nah, karena sama maka min 1 pasti termasuk salah satu solusi atau akar. Nggak percaya bisa kita buktikan. 2 turun kali min 1 jadi minus 2 dijumlahkan min 1. Kali min 1 jadi 1 dijumlahkan 1. Kali min 1 min 1. Ya, dijumlahkan jadi 0. Betul? Oke, sorry ada yang salah hitung di sini ya. Di sini harus 2. 2 ya, kali min 1 harusnya ini min 2. Dijumlahkan jadi min 1. Dikali min 1 jadi 1. Dijumlahkan 0. Jadi terbukti ya bahwa f min 1 bernilai 0. Ya. Sehingga salah satu akarnya katakan S1 sama dengan min 1. Nah, sekarang kita coba lagi. Sisanya nih 2 min 1, 2 min 1. Nah, ini kita hapus dulu deh. Kita hapus dulu, kita simpan. Solusi pertama adalah X sama dengan min 1. Hasil baginya adalah 2 min 1, 2 min 1. Nah, sekarang kita cek lagi. Andaikan kita masukin berapa lagi nilai X sehingga dia sama dengan 0. Nah, kalau kita jumlahkan nggak mungkin 0. Jadi nggak mungkin 1 ya solusinya. Kalau min 1
Kita cek lagi, kalau loncat-loncat seperti ini suku keganjil dengan suku kegenap sama gak jumlahnya? Ini 4, sementara ini min 2. Nah, ternyata nggak sama. Berarti min 1 sekarang nggak termasuk. Ya, nggak termasuk solusinya. Ya. Oke, sekarang 1 dan min 1 sudah tidak mungkin. Sekarang kita cek setengah atau min setengah. Coba setengah. Ya, 2 turun. Kali setengah jadi 1, dijumlahkan 0. Kali setengah ya tetap 0, dijumlahkan 2. Kali setengah 1, dijumlahkan 0. Nah, ternyata benar. Ya, bahwa setengah adalah solusi. Yang kedua, selain min 1. Nah, sehingga fx ini apabila difaktor menjadi x tambah 1 dikali x min setengah. Ya, x min setengah. Dikali 2x kuadrat tambah 0x tambah 2. Nah, 2x kuadrat tambah 2 ini definite positif karena diskriminannya negatif. Jadi nggak bisa difaktor lagi. Sehingga kita hanya punya solusinya, ya akar-akarnya hanya ada 2. Akar-akar rasional. Ya, yang pertama adalah x tambah 1 berarti ya x-nya min 1 dan satu lagi x min setengah, maka x-nya sama dengan setengah. Nah, ini akar-akar rasional untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 7 ya, dengan cara yang sama dengan soal nomor 5 dan 6. Tentukan akar-akar rasional dari persamaan x pangkat 6 min 2x pangkat 4 tambah x kuadrat. Nah, ini bisa kita faktorkan dulu sebelum kita cari akar-akarnya. Faktor jadi x kuadrat dikali x pangkat 4 minus 2x pangkat 2 tambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi nggak perlu pakai Horner. Nah, ini juga masih bisa difaktor x kuadrat dikali x kuadrat min 1 pangkat 2. Ya. Nah, x kuadrat min 1 bisa difaktor lagi. Jadi x kuadrat dikali x kuadrat min 1 faktornya adalah x min 1 dikali x plus 1. Nah, ini dikuadratin semua. Gitu ya. Nah, maka kita peroleh x kuadrat dikali x min 1 kuadrat dikali x plus 1 kuadrat. Ya, jadi ini akar-akarnya. Nah, kita peroleh adalah 0, 1, min 1 atau min 1, 0, dan 1. Nah, ini akar-akar untuk soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 8. Jika 2 adalah salah satu akar dari suku banyak derajat 3, kita umpamakan fx. Ya, maka pasti karena dia akar, f2 pastinya 0 gitu ya. Nah, tugas kita mencari a-nya dulu berapa. Ya, untuk mencari akar-akar yang lain kita cari a-nya dulu. Oke, jadi f2 sama dengan 0. Ya, kita boleh pakai substitusi, boleh juga dengan metode Horner ya. Nah, ini 1 minus a 26 minus 24. Dia harus nanti sama dengan 0 di sini ya. Oke, x-nya 2. 1 turun kali 2 dijumlahkan jadi 2 min a kali 2 jadi 4 minus 2a dijumlahkan jadi 30 minus 2a dikali 2 jadi 60 minus 4a. Dijumlahkan jadi 36 minus 4a. Ini harus sama dengan 0 ya. Nah, dari sini ya, karena dia akar-akar. Oke. Maka dapatlah A-nya berapa? 36 sama dengan 4A. Nah, dapat A-nya sama dengan 36 bagi 4 ya, atau 9. Jadi A-nya 9. Nah, sekarang tugas kita mencari akar-akar yang lain. Nah, kita nggak perlu bikin yang baru nih. 1 min 9, 26 min 24. Nggak perlu. Kita ambil dari sini aja nih. 1. Kemudian 2 min A. A-nya kan 9. Ya, jadi 2 kurang 9. Jadi minus 7. Kemudian 30 min 2A. Ya, A-nya 9. Ya, jadi 30 kurang 18. Ya, sama dengan 12. Nah, ini. 1 min 7, 12. Nah, gitu. Jadi kita punya fx-nya ini kalau difaktor sama dengan x min 2 ya, x minus 2 dikali hasil baginya 1x kuadrat dikurang 7x tambah 12. Nah, masih bisa difaktor. Nah, alhamdulillahnya nih, ini bisa difaktor jadi x min 3 x minus 4. Maka akar-akar yang lainnya ya ini x min 3 dan x min 4.
Jadi akar-akarnya akar yang lainnya adalah 3 dan 4. Ya, akar yang pertama adalah 2. Nah, ini untuk pembahasan soal nomor 8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Suku banyak fx dibagi x tambah 1, sisanya min 3. Maka menurut teorema sisa, kita punya f min 1 sama dengan min 3. Kemudian dibagi x min 3, sisanya 5. Nah, menurut teorema sisa juga, maka kita punya f3, nah ini sama dengan 5. Nah, tentukan pembagiannya. Nah, sisanya berapa jika fx dibagi oleh x kuadrat min 2x min 3. Nah, x kuadrat min 2x min 3 ini hasil pemfaktoran dari pembagi yang sebelumnya. X tambah 1 dikali dengan x min 3. Nah, seperti ini ya. Jadi kita misalkan ya, misal karena pembaginya pangkat 2, kita misalkan sisanya pangkat 1, maka sisanya adalah AX tambah B. Ya, sisanya X tambah B. Nah, informasi pertama F min 1 sama dengan min 3. Kalau X-nya diganti min 1, maka jadi min A plus 3. Min A plus B. Nah, hasilnya sama dengan min 3. Kemudian informasi kedua F3 sama dengan 5. Kalau X-nya diganti 3, maka kita punya 3A plus B. Sama dengan 5. Nah, dari sini kita akan dapat nilai A dan B. Nah, A dan B dapat, maka dapatlah sisanya. Nah, ini kita cari A dan B dengan cara eliminasi. Kita kurang biar B-nya hilang menjadi minus 4A sama dengan minus 8. Maka dapatlah A-nya sama dengan 2. Oke, A-nya 2, maka kita cari B-nya. Nah, misalkan kita gunakan persamaan 1. Ya. Nah, jadi minus 2 tambah B sama dengan min 3. Maka dapatlah B-nya sama dengan minus 1. Oke, dari sini kita akan peroleh sisa. Ya, sisanya sama dengan AX tambah B. A-nya 2, jadi 2X tambah B, B-nya min 1. Jadi sisanya adalah 2X min 1 ya untuk soal nomor 9. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Informasi yang diberikan suku banyak fx habis dibagi oleh x min 4. Nah, habis dibagi maka menurut teorema sisa, sisanya 0 ya. Jadi F4 sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian informasi yang berikutnya, dibagi x min 1 sisanya 3. Maka menurut teorema sisa menjadi F1 sama dengan 3. Nah, pertanyaannya jika fx dibagi oleh x kuadrat min 5x tambah 4. Ini bisa difaktor. Nah, faktornya adalah pasti pembagi sebelumnya x min 4 ya dengan x min 1. Biasa seperti itu. Nah, kita misalkan seperti tadi ya. Misalkan fx dibagi oleh x kuadrat min 5x tambah 4. Karena pembaginya pangkat 2, maka kita misalkan sisanya itu derajatnya 1. Jadi katakanlah X tambah B. Nah, kita cari A dan B-nya berapa. Oke, informasi pertama bahwa F4 sama dengan 0. Ganti saja X-nya dengan 4. Maka menjadi 4A tambah B. Nah, ini F4, nah, sisanya adalah 0. Gitu ya. Kemudian F1 sama dengan 3. Kalau X-nya diganti 1, maka kita peroleh 3A plus B. Nah, sama dengan 3. Ya, nah kita eliminasi untuk mencari A dan B-nya. B-nya kita hilangkan dengan cara dikurang, maka dapatlah A sama dengan min 3. A-nya min 3 kita akan cari B-nya lewat persamaan pertama ya. Jadi 4 kali A jadi minus 12 tambah B sama dengan 0 ya, maka dapatlah B-nya sama dengan 12. Nah, dari nilai A dan B ini akan kita peroleh sisanya sama dengan AX tambah B. Jadi min 3X tambah 12. Ini untuk pembahasan soal nomor 10. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 11. Diketahui suku banyak fx dibagi dengan x kuadrat min x, sisanya 4 min x kuadrat. Ya. Jadi kita tulis di sini informasinya fx ini ya dibagi oleh x kuadrat min x ini bisa difaktor menjadi x dikali x min 1. Sisanya adalah ya 4 min 3x. Kemudian informasi yang kedua, ya, fx dibagi dengan x kuadrat tambah x, sisanya 4 min x. Nah, maka bisa kita tuliskan fx dibagi oleh x kuadrat tambah x, x-nya keluar, maka jadi x tambah 1. Nah, sisanya diketahui sama dengan 4 min x. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau fx dibagi oleh
X kuadrat min 1. Ini juga bisa difaktor. Ya, X kuadrat min 1 difaktor menjadi X min 1 kali X plus 1. Langsung kita misalkan sisanya adalah AX tambah B. Mengapa AX tambah B? Karena pembaginya adalah derajat 2, maka sisanya derajat 1. Ya, jadi tugas kita nanti mencari A dan B-nya berapa. Oke. Nah, dari informasi pertama kita perhatikan. Fx dibagi X min 1 dengan X tambah 1. Kita cari X min 1-nya ada di persamaan yang pertama. Jadi ini X-nya kita abaikan. Jadi dari persamaan pertama ini kita bisa ambil kesimpulan Fx dibagi X min 1 menjadi F1. Sisanya sama dengan 4 kurang 3 kali 1. X-nya langsung diganti 1. Ya, maka sisanya sama dengan 1. Nah, sementara untuk bagian X tambah 1 ada di persamaan yang kedua. Nah, dari sini bisa kita ambil jadi Fx dibagi X tambah 1. Maka sisanya F min 1. Ganti X-nya dengan min 1. Maka kita boleh 4 dikurang min 1 sama dengan 5. Jadi F1 sama dengan 1, F min 1 sama dengan 5. Nah, sekarang kita akan mencari berapa nilai A dan B-nya. Oke, persamaan yang pertama, F1 sama dengan 1. Ya. Sehingga kalau X-nya diganti 1 ya dari sisa ini, maka kita peroleh A tambah B. Ini sama dengan 1. Dari persamaan yang kedua, kita punya F min 1 sama dengan 5. Nah, F min 1 sama dengan 5. Maka boleh diganti X-nya dengan min 1 di sisa ini. Jadi A kali min 1 jadi min A plus B ini sama dengan 5. Kita jumlah ya, dikurang juga boleh sebenarnya. Kita jumlah jadi 2B sama dengan 6, maka B-nya sama dengan 3. Dapat B3, kita cari A-nya lewat persamaan pertama. Jadi A tambah 3 sama dengan 1, maka dapatlah A-nya sama dengan minus 2. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan sisanya adalah AX tambah B, A-nya min 2, X tambah B, B-nya 3. Nah, ini solusi untuk pembahasan soal nomor 11. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor terakhir, soal nomor 12. Oke, informasinya adalah kita diberikan fungsi Fx dibagi X min 1, dibagi X min 2, dibagi X min 3, berturut-turut sisanya min 1, min 12, 31. Jadi kita punya informasi ya, yang pertama F1, nah, dengan teorema sisa hasilnya adalah min 1. Ya, kemudian F2, nah, ini min 12 sama dengan, kemudian yang terakhir adalah F3. Ya, nah, hasilnya adalah 31. Oke, kita misalkan Fx ini dibagi dengan derajat 3 ya, X min 1 kali X min 2 kali min 3 berarti kan derajatnya 3. Maka sisanya itu kita misalkan ya, sisanya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi sisanya adalah derajat 2. Selisihnya 1 dengan derajat pembagi ya. Oke. Jadi sisanya X kuadrat tambah BX tambah C. Tugas kita mencari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Oke, kita ambil dari persamaan pertama. Kalau X-nya diganti 1, maka kita peroleh A kali 1 kuadrat jadi A tambah B kali 1B tambah C. Nah, ini hasilnya adalah min 1. Simpan sebagai persamaan pertama. Sekarang kalau X-nya 2, maka kita peroleh jadi 4A tambah 2B tambah C sama dengan minus 12. Nah, kemudian persamaan ketiga, kalau X-nya diganti 3, jadi 9A tambah 3B ditambah C sama dengan 31. Nah, kita simpan persamaan 1, 2, dan 3. Oke, jadi untuk mencari A, B, dan C-nya, kita bisa minta bantuan eliminasi substitusi. Ya, katakanlah kita ingin mengeliminasi C ya. Nah, kita gunakan persamaan 1 dan 2 dulu ya. Persamaan 1A tambah B tambah C sama dengan min 1. Persamaan kedua 4A tambah 2B tambah C ini sama dengan minus 12. Kita kurang jadi minus 3A min B. Nah, ini hasilnya adalah 11. Ya, simpan dia sebagai persamaan yang keempat. Nah, sekarang kita eliminasi lagi persamaan 1 dan 3 ya, kita eliminasikan yang C juga ya. Jadi A tambah B tambah C ini sama dengan min 1. Persamaan yang ketiga ya, 9A tambah 3B tambah C ini sama dengan 31. Kita eliminasi,
kurang, nah dapatlah minus 8A minus 2B sama dengan minus 32. Nah dari sini maka kita bisa sederhanakan dibagi min 2, maka kita peroleh 4A plus B sama dengan 16. Ini kita anggap sebagai persamaan yang kelima, ya. Nah, persamaan kelima. Nah, kemudian kita akan dapatkan nilai A dan B-nya dengan eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Ya, persamaan 4 minus 3A min B sama dengan 11. Persamaan yang kelima 4A ditambah B sama dengan 16. Kita jumlah agar B-nya hilang, ya. Jadi dapatlah A sama dengan 27. Ya, A-nya 27. Nah, simpan. Sekarang kita akan mencari berapa nilai B-nya. Kita gunakan katakanlah persamaan keempat. Jadi min 3 kali 27 minus 81 dikurang B sama dengan 11. Maka min B sama dengan 92. Ya, sehingga dapatlah B-nya minus 92. Nah, simpan persamaan B. Selanjutnya untuk mencari C kita gunakan persamaan yang pertama. A 27 tambah B, B minus 92 tambah C, ini hasilnya minus 1. Ya oke ya, 27 kurang 92 jadi minus. Oke, kita lanjut cari C-nya lewat persamaan pertama. Ya, jadi A-nya 27 tambah B, B-nya minus 92 tambah C sama dengan minus 1. 27 kurang 92 ya, jadi minus 5 ya, 986 ya, 65 tambah C sama dengan minus 1. Maka dapatlah C-nya adalah 64. Nah, sehingga dari sini dapat kesimpulan sisa pembagiannya adalah AX pangkat 2, A-nya 27, B-nya min 92, X tambah C, C-nya 64. Ini jawaban untuk soal nomor 12.